adanya bahu jalan yang lebar dan landai, sehingga kalau ada apa-apa pecah ban dan sebagainya itu tidak akan menabrak tapi meluncur. Rata-rata konstruksi tol di Indonesia, pengamatan Anda bagaimana ini, Pak Gatot? Iya, tadi saya mengomentari tentang tikungan. Jadi jalan tol itu di kecepatannya 100 km per jam, itu artinya didesain dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi tikungannya pun jari-jarinya mengikuti 100 km per jam. Ya, jadi kalau mobil mengendarai lewat tikungan melebihi kecepatan 100 km per jam itu mesti akan terlempar ke arah luar oleh gaya sentrifugal. Lebih-lebih mobil yang konstruksinya itu tinggi. Kalau sedan nggak masalah. Makanya di sirkuit F1 itu kan mobil bisa belok kecepatan 300 karena pendek sekali. Jadi faktor gaya sentrifugal itu kecepatan dan ketinggian mobil, ya, ketinggian mobil. Jadi artinya 100 km per jam itu tikungannya juga didesain 100 km per jam. Nah kemudian saya di tulisan saya itu mengamati tentang perkerasannya memang. Jadi perkerasan jalan kagu itu tidak untuk kendaraan berkecepatan tinggi karena licin. Ya, kalau kita perhatikan di luar negeri itu nggak ada jalan tol dengan beton. Ya, saya sudah melewati jalan tol di Eropa dari Belanda ke Paris, Swiss, Jerman, muter, kemudian di Korea, di Taiwan, di Malaysia, nggak ada jalan tol dibuat dari beton karena mereka tahu bahwa itu tidak untuk kecepatan tinggi. Kemudian nomor 2 juga keamanan itu, jadi tidak ada tembok di tengah itu ya, adanya bahu jalan yang lebar dan landai, sehingga kalau ada apa-apa pecah ban dan sebagainya itu tidak akan menabrak tapi meluncur. Ya, ini. Kemudian saya mendengar sekarang kan jalan tol itu dipasang kamera untuk memantau kecepatan ya. Saya dengar kendaraan itu berjalan sampai 180 km per jam, bayangkan. Itu bannya itu melayang, sehingga kemudi sopirnya menggerakkan sedikit ya sudah fatal. Itu Pak Gatot, ya. Pak Gatot, tapi kan perihal beton ini Pak, pernah juga kecelakaan terjadi ketika kendaraan ini menyeberang Pak ke lintasan sebaliknya karena tidak ada penyangga di tengah. Oh, maksudnya bukan penyangga di tengah ya, jadi tengah itu mestinya landai seperti jalan Jagorawi pada saat dibuat dulu tahun berapa itu 79 sampai kemudian sekarang sudah dipakai untuk jalur itu mestinya landai. Jadi di tengah itu rumput ya selebar 5 meter lah paling tidak, kemudian landainya juga 5% gitu ya, tidak landai banget sehingga mobil tidak akan terguling. Itu misalnya begitu. Jadi nggak ada ceritanya mobil kemudian melayang ke arah yang lainnya, karena dibatasi apapun kalau kecepatannya tinggi memang bisa kan menabrak kemudian melayang pindah ke ininya. Baik, jadi memang tulisan saya, jalan tol di Indonesia tidak aman, baik segi konstruksi perkerasannya maupun ada pembatas beton. Jadi masukan Anda seperti apa Pak Gatot agar aman bagi para pengendara? Agar aman, ya, nomor 1 pengendara itu harus memperhatikan rambu kecepatan. Karena jalan itu geometrinya didesain dengan kecepatan seperti yang tertulis 100 atau 80 gitu ya. Tidak ada yang 120 karena semakin tinggi kecepatan rencana itu jalan tol akan semakin mahal karena diperlukan ruang yang lebih lebar. Nomor 2, jangan dibuat dengan perkerasan kaku, dibuat dengan perkerasan lentur atau permukaan beraspal. Nomor 3, medianya itu tidak berupa beton atau apa, tapi antara jalan ke arah kiri kanan itu cukup jauh gitu ya.
tidak dibatasi dengan median yang 1 meter atau 1,5 meter, tapi 10 meter. Dan itu berupa rumput yang landai. Kalau perlu lebih. Kemudian bahu jalan di sebelah kiri itu juga landai dan berupa rumput. Baik, Pak Gatot. Tidak langsung saluran. Itu bahaya sekali. Mobil akan terguling, Mas, ya. Kalau enforcement tadi memang betul, jadi kita memang tidak ada sanksi. Kalau di Malaysia saja lah nggak jauh-jauh antara Johor Kuala Lumpur. Itu kalau ada yang mau lebih batas kecepatan, maka langsung didenda. Baik, Pak Dan Gatot. dendanya besar sekali. Ya. Ada penggunaan gardu tol non tunai, dia berhadapan dengan 3 masalah besar. Masalah pertama berhadapan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menugaskan negara memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketika dipaksa untuk menggunakan non-tunai tetapi menggunakan e-money, dia pada hakikatnya bukan cuma sekedar menghilangkan pekerjaan, tapi sekaligus menihilkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan itu masalah besar bagi sebuah kebijakan di pemerintahan yang memang ditugaskan oleh konstitusi untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal yang kedua berhadapan dengan persoalan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik ada 4 masalah. Masalah pertama adalah masalah kepatutan. Masalah yang kedua adalah masalah bagaimana hubungan dengan perundang-undangan yang lain. Masalah ketiga adalah masalah nilai-nilai yang berkembang. Masalah yang keempat adalah masalah norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat. Diambil dari aspek kepatutan saja, bos, pemaksaan penggunaan gardu tol non-tunai atau orang dipaksa untuk menggunakan e-money, pada hakikatnya dia tidak memberikan gambaran kepatutan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berbasis pada azas-azas umum pemerintahan yang baik. Secara nilai-nilai juga dia tidak memberikan nilai-nilai yang positif, dan karena itu bertabrakan dengan norma umum. Nah, ketika bertabrakan dengan norma umum, peraturan perundang-undangan lainnya sesungguhnya juga menunjukkan bahwa penggunaan uang rupiah harus dilakukan. Nah, konstruksi di sini sesungguhnya soal ketiganya menjadi soal bagaimana payment system. Nah, ketika masuk dalam payment system, sesungguhnya pemerintah boleh saja menerapkan sistem cashless society. E-money atau gerbang non-tunai ini pada hakikatnya karena pemerintah mau masuk ke dalam wilayah apa yang disebut dengan cashless society, masyarakat yang tidak menggunakan basis tunai. Tetapi tidak berarti Anda memaksa orang untuk kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghidupan yang layak. Nah, ketika Anda mau masukkan pada cashless society, mestinya dipilah-pilah. Pada wilayah mana cashless society boleh diberlakukan, pada wilayah mana dia tidak sepenuhnya diberlakukan, dan pada wilayah mana dia tidak diberlakukan. Jadi ada 3 wilayah sesungguhnya. Nah, kalau itu wilayah itu bisa kita beda-bedakan, maka tidak berarti jalan tol harus sepenuhnya menjadi cashless society. Itu yang patut dipertimbangkan. Nah, 3 hal itu membuat pemberlakuan gardu tol non-tunai atau penggunaan e-money menjadi tidak layak menurut amanah konstitusi dan perundang-undangan serta norma-norma kemasyarakatan. Terima kasih.